Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sultech Geometry Channel. Pada video kali ini, saya akan memberikan latihan-latihan soal mengenai bab eksponen dan logaritma, di mana untuk konsep dan penjelasannya sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Untuk teman-teman yang belum menonton video sebelumnya, yaitu video yang membahas mengenai konsep eksponen dan juga logaritma, saya sarankan untuk menonton video sebelumnya terlebih dahulu. Untuk linknya bisa dilihat di atas, diklik di atas huruf I ya. Oke, kita sekarang beranjak ke latihan soal eksponen dan juga logaritma. Jangan lupa tonton sampai akhir, jangan di skip agar teman-teman tahu bagaimana cara pengerjaan soal-soal eksponen dan juga logaritma. Oke, kita masuk ke latihan soal. Kita masuk ke latihan soal. Nomor 1, kita punya soal yang cukup simpel, yaitu soalnya seperti ini. 3 A pangkat min 2 B C pangkat min 3 per 24 A pangkat 5 B pangkat min 3 C diperpangkat min 1. Jadi ini hasilnya berapa? Di sini kita punya pilihan jawaban. A yaitu 8 A pangkat 7 B pangkat 4 C pangkat 4 ya. 8 A pangkat 7 C pangkat 4 per B pangkat 4. 8 A pangkat 7 C pangkat 4 per B pangkat 4. Pilihan jawaban ke B. 8 A pangkat 10 C pangkat 3 per B pangkat 4. Pilihan jawaban C. 8 A pangkat 7 C pangkat 3 per B pangkat 3. Jawaban D. 8 A pangkat 10 B pangkat 3 per C pangkat 3. Jawaban E. 8 A pangkat 10 B pangkat 3 per B pangkat 3. Jadi ada 5 pilihan jawaban. Sekarang kita kerjakan dulu. Di sini kita lihat yang paling luar ada pangkat min 1. Kalau ada pangkat min 1 berarti semua dibalik. Yang awalnya jadi pembilang, yang awalnya pembilang kita jadikan penyebut, yang awalnya penyebut kita jadikan pembilang. Jadi yang bawah kita naikkan semua. 24 A pangkat 5 B pangkat min 3 C. Yang bawah, yang atas kita turunkan. 3A pangkat min 2 B C pangkat min 3. Hasilnya seperti ini. Setelah itu kita operasikan. 24 dibagi 3 yaitu 8. Kita tulis di atas. Ya, ini ada permasian. 24 bagi 3 8. A pangkat 5 A pangkat min 2. Kalau pangkatnya min berarti dibalik. Berarti kalau yang awalnya di bawah kita taruh ke atas. 8 A pangkat 5 dikali A pangkat 2. Karena di bawah min 2, kalau di atas jadi 2. Setelah itu B. B yang bawah positif, yang atas negatif. Jadi kita turunkan. B dikali B pangkat 3. C yang atas positif, yang bawah negatif. Berarti di sini C pangkat 3. Dari sini bisa kita hitung menjadi 8 A pangkat 5 dikali A pangkat 2. Yaitu A pangkat 7. C pangkat 1 dikali C pangkat 3, C pangkat 4 per B pangkat 4. Jadi kita ketahui jawabannya yaitu A. 24 dibagi 3 8. A pangkat 5 dikali A pangkat min 2 menjadi A pangkat 7. B pangkat min 3 dibagi B jadi B pangkat 4. C dikali C pangkat 3 menjadi C pangkat 4. Jadi dibolak-balik ya. Jadikan pangkatnya semua positif. Jadi jadikan pangkatnya semua positif. Baru kita operasikan jadi satu seperti ini. 8A pangkat 7, C pangkat 4, B pangkat 4. Jawabannya yaitu A. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Ke soal nomor 2. Di soal nomor 2, kita punya soal B log A per plus B log A plus.
A kuadrat. B log A ditambah B log A kuadrat sama dengan 4. Ini persamaan logaritma. Pertanyaannya yaitu A log B. A log B berapa? Kita punya pilihan jawaban A 3/4, B 1/2, C 4/3, D 2, E 3/2. Teman-teman, sekarang kita kerjakan bareng-bareng. B log A ditambah B log A kuadrat sama dengan 4. Kita tulis ulang. B log A ditambah B log A kuadrat sama dengan 4. Di sini kita lihat ada pangkat kuadrat, pangkatnya bisa kita turunkan menjadi B log A ditambah 2B log A. Ya, B log A ditambah 2B log A. Duanya turun ke atas, turun ke depan ya. Turun ke depan tapi posisinya sebagai pembilang. B log A ditambah 2B log A sama dengan 4. Di sini kalau tidak ada koefisien berarti 1. 1 ditambah 2 ini kan sama ya. Sama-sama B log A. Lihat, ini B log A, ini juga B log A. Berarti bisa kita jumlahkan. B log A ditambah B log A. 1 B log A ditambah 2 B log A menjadi 3 B log A. Ya. 3 B log A sama dengan 4. Berarti B log A itu berapa? B log A yaitu 4/3. Kita ketahui hasil dari B log A adalah 4/3. Tapi yang ditanyakan adalah A log B. A log B itu sama dengan 1/B log A. Ingat sifat dari logaritma. A log B sama dengan 1/B log A. B log A-nya kita ketahui 4/3. Kita tulis 1/4/3. Hasilnya yaitu 3/4. Jawabannya adalah yang A. Ya, jawabannya yang A. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Di soal nomor 3, kita punya soal seperti ini. Jika N memenuhi 25 pangkat 0,25 dikali 25 pangkat 0,25 dikali titik hingga terakhir dikali 25 pangkat 0,25 sama dengan 125. Dan ini dikali sebanyak N kali. Jadi ini adalah sebuah deret bilangan tak hingga N kali. Jadi berapa N-nya agar 25 dikali 0,25? Maaf, 25 pangkat 0,25 dikali berapa kali atau dipangkatkan berapa biar hasilnya 125. Tapi ini adalah sebuah pernyataan. Sekarang kita masuk ke soalnya. Soalnya yaitu tentukan N-3 dikali N plus 2. Jadi tentukan N-3 dikali N plus 2. Pilihan jawabannya 36, 32, 28, ya, 28, 26, 24. Ada 5 pilihan jawaban. Sekarang kita kerjakan. Kita tulis 25 pangkat 0,25. Kalau sampai sini, ya, kalau sampai sini 25 kali pangkat 0,25 dikali 25 pangkat 0,25 bisa kita tulis sebagai 25 pangkat 0,25 pangkat 2. Jadi kan 2 kali ya, berarti dipangkatkan 2. Berhubung di sini N kali, berarti dipangkatkan N. 25 pangkat 0,25 dipangkatkan N. N-nya ini berapa? N-nya kita cari. Sama dengan 125. Ingat sifat eksponen. A pangkat B diperpangkat C, hasilnya adalah A pangkat BC. Jadi kita tulis 25 pangkat 0,25 N. Sama dengan 125. Di sini
kita punya dua bilangan, yaitu 25 dan 125. Kita jadikan bilangan 5. 5 kuadrat 25, ya kan ya? 5 kuadrat kan 25. Berarti 5 kuadrat diperpangkat 0,25n sama dengan 125 itu 5 pangkat 3. Jadi 5 kuadrat diperpangkat 0,25n sama dengan 5 pangkat 3. Kita tulis di bawahnya 5 pangkat 0,5n. Ingat ya, sifat eksponen sama dengan 5 pangkat 3. Kita ketemu persamaan eksponen. 5 pangkat 0,5n sama dengan 5 pangkat 3. Di sini bisa langsung kita kerjakan menggunakan 0,5n sama dengan 3. Berapa n-nya? N sama dengan 3 dibagi 0,5. 0,5 itu berapa? 0,5. 3 dibagi 0,5 itu berapa? Hasilnya adalah 6. Jadi n-nya adalah 6. Sekarang kita masukkan ke soal. 6 min 3 dikali 6 plus 2. 6 min 3 adalah 3. 6 plus 2, 8. Jadi 3 dikali 8 hasilnya adalah 24. Jadi soal seperti ini bisa kita kerjakan menggunakan persamaan eksponen. Cara mengerjakannya seperti ini. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 4. Kita lanjut ke soal nomor 4. Kita lanjut ke soal nomor 4. Ya. Untuk soal nomor 4, kita punya sebuah akar, bentuk akar. Ini saya ambil dari ujian mandiri UGM. Jadi UM, UGM. Ini adalah soal yang dipakai untuk tes mandiri. Soalnya seperti ini. Akar X kuadrat, akarnya pangkat 6. Dikali akar pangkat 3, X kuadrat, akar X plus 1. Jadi di dalam akar ada akar lagi. Per X, akar X plus 1 pangkat 6. Jadi ini pangkatnya ikut yang akar ya. Akar X pangkat 1, akarnya pangkat 6. Sama dengan berapa? Bagaimana cara mengerjakannya? Cara pengerjaannya akan kita gunakan konsep eksponen. Kita tulis dulu pilihan jawabannya. Jadi sama dengan ya. Pilihan jawabannya yaitu A, X pangkat X akar X plus 1, B X C1, D 1 per akar pangkat 6 X kuadrat, E yaitu X per akar X plus 1. Jadi kita kerjakan dengan konsep eksponen. Ingat, akar A sama dengan A pangkat 1 per 2. Jadi bisa kita sebut X kuadrat di akar pangkat 6 sama saja dengan X pangkat 2 per 6. Ya, X pangkat 2 per 6. Dikali X kuadrat akar X plus 1 pangkat 1 per 3. Ya, ini kan akar pangkat 3 ya. X kuadrat akar X plus 1 yang dalam pangkat 1/3 dibagi X plus 1 pangkat 1 per 6. Sampai sini silakan difahami dulu bentuknya. Karena ini adalah bentuk akar. Jadi kita jadikan pecahan pangkatnya. Lanjut kita ke langkah berikutnya. Di sini 2 per 6 kan sama dengan 1/3 ya. X pangkat 1/3 dikali X kuadrat akar X plus 1 pangkat 1/3 per X dikali X plus 1 pangkat 1/6. Dari sini kita punya pangkat yang sama di pembilang. Di pembilang ada pangkat yang sama. Jadi bisa kita sederhanakan jadi seperti ini. X
dikali X kuadrat akar X plus 1 pangkat 1/3. Ya, ingat sifat eksponen juga. X pangkat 1/3 dikali X kuadrat akar X plus 1 pangkat 1/3. Hasilnya adalah X dikali X kuadrat akar X plus 1/3. Pangkat 1/3 ya. Per X dikali X plus 1 pangkat 1/6. Penyebutnya kita tulis. Kalau sudah, ini kan X dikali X kuadrat sama dengan X pangkat 3. X pangkat 3 akar X plus 1. Ya, akar X plus 1. Di sini pangkat 1/3 bisa kita jadikan kembali jadi bentuk akar pangkat 3. Ya, jadi kita jadikan akar lagi. Yang bawah atau penyebutnya juga kita jadikan akar lagi. X plus 1 pangkat 6. Kalau sudah, ini kan X pangkat 3. X pangkat 3 di akar pangkat 3. Berarti bisa kita keluarkan dong. Jadi X seperti ini. Nah, ini. Ini pangkat 3-nya ini ikut akar. Jadi X dikali akar pangkat 3 akar kuadrat X plus 1. Kita tulis akar kuadratnya. Per X akar X plus 1 pangkat 6. Ingat yang sifat eksponen juga. Pangkat, ya apa namanya, akar di dalam akar. Jadi nama lainnya seperti ini. Atau cara lainnya kita rubah lagi. Kalau teman-teman tidak paham, akar di dalam akar. X-nya kan sudah di luar ya, berarti X. Terus X plus 1. Ya kan ya, ini kan X plus 1. Pangkat setengah, karena ada akar 2. Pangkat setengah. Di luar ada lagi pangkat 3, akar pangkat 3. Berarti di sini pangkat 1/3. Yang bawah juga kita kembalikan lagi. X plus 1 pangkat 1/6, karena pangkat 6. Dari sini sifat eksponen juga 1/2 pangkat 1/3. Jadi 1/6. Jadi X dikali X plus 1 pangkat 1/6. Ini gini bentuknya. Ya, X dikali X plus 1 pangkat 1/6 dibagi X dikali X plus 1 pangkat 1/6. Jadi berhubung atas sama bawah sama semua, X kita coret dengan X plus 1 pangkat 1/6 kita coret dengan X plus 1 pangkat 1/6. Jadi jawabannya adalah 1. Kita kembali ke pilihan jawaban. Ada pilihan jawaban 1, ada C. Berarti jawabannya adalah C. Untuk soal nomor 4, kita berlanjut ke soal nomor 5. Lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5 yaitu bentuk akar juga, bentuk akar. Jadi di sini kita punya soal akar pangkat 3 X pangkat 3. Di dalamnya ada akar lagi pangkat 5. Akar pangkat 5 X pangkat 3 juga. Di dalamnya lagi ada akar X pangkat 3. Jadi seperti ini. Akar pangkat 3 X pangkat 3, akar 5 X pangkat 3, akar X pangkat 3. Bagaimana cara mengerjakannya? Cara mengerjakannya yaitu kita jadikan bentuk pangkat. Jadi kita gunakan sifat eksponen juga. Sebelumnya kita tuliskan dulu pilihan jawabannya. A, B, C, D, E. Pilihan jawaban ke A yaitu X pangkat 13/30. Jawaban B X pangkat 31/30. Jawaban C yaitu X pangkat 13/10. D yaitu X pangkat 21/10. Dan yang E adalah X pangkat 30/10. Kita kerjakan mulai dari yang paling dalam. Yang paling dalam yaitu X pangkat 3 di akar. Jadi kita tulis dulu yang paling luar. X pangkat 3, akar pangkat 5, X pangkat 3. Di sini X pangkat 3 di akar kuadrat. Kalau tidak ada angkanya kan berarti
akar kuadrat ya. Berarti di sini kita tulis X pangkat 3 per 2. Sampai sini silakan difahami. X pangkat 3 dikali X pangkat 3 per 2. Kalau dikali A pangkat B dikali A pangkat C, hasilnya adalah A pangkat B tambah C. Jadi seperti ini nanti. X pangkat 3 X pangkat 9 per 2. 3 ditambah 3 per 2 kan 9 per 2 ya. Lanjut kita teruskan, kita keluarkan X pangkat 9 per 2 di akar pangkat 5. Hasilnya yaitu X pangkat 9 per 2 dikali 1 per 5. Ya, X pangkat 3 dikali X pangkat 9 per 2 dikali 1 per 5. Hasilnya adalah X pangkat 3 dikali X pangkat 9 per 10. Sampai sini silakan difahami kembali. Kita lanjutkan. Kita hitung yang ada di dalam akar. 3 ditambah 9 per 10. Yaitu X pangkat 39 per 10. Dari mana 39? 39 itu kan dari 30 per 10 ditambah 9 per 10. 3 ini kan 30 per 10. Nah, seperti ini. 30 ditambah 9, 39 per 10. Di sini kita keluarkan tinggal satu, yaitu X pangkat 39 per 10 dikali 1 per 3. Kan pangkat akar 3. Jadi, kali 1/3. Hasilnya yaitu X pangkat 39 per 30. Kita sederhanakan, kita bagi 3 menjadi X pangkat 13 per 10. Ada X pangkat 13 per 10, ada. Jawabannya yaitu yang C. Di sini kita sudah berlatih dari tipe-tipe soal eksponen dan juga logaritma. Untuk teman-teman yang belum paham mengenai eksponen dan logaritma, bisa di playback kembali mulai dari video pembahasan eksponen dan juga logaritma hingga soal hingga latihan soal ya. Jadi kita belajar harus dari awal, kalau belum tahu kita ulangi kembali. Oke, terima kasih teman-teman telah menonton dari awal hingga akhir. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Dan jangan lupa like serta komen pada video kali ini. Oke, selamat belajar. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih apabila ada salah kata. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.